Aroma disinfektan yang menyengat, seolah telah menjadi parfum sehari-hari bagi Chun Fan di koridor rumah sakit yang dingin dan sepi. Langkah kaki pemuda itu terdengar menyeret berat oleh beban yang menindih pundak. Di balik kaca ruang ICU, terbaring satu-satunya alasan mengapa lelaki ini masih bertahan hidup di tengah kerasnya kota metropolitan. Chun Ji-fei, wajah sang adik, tampak pucat. Selang-selang infus melilit tubuh ringkih gadis itu, seperti ular yang perlahan menghisap kehidupan. Tagihan medis menumpuk di saku celana lusuh Chun Fan. Nominalnya cukup untuk membuat jantung siapapun berhenti berdetak. Sebagai pegawai rendahan di divisi logistik Luo Corp, gaji bulanan lelaki bermarga Chun ini hanyalah tetesan air di tengah gurun pasir kebutuhan medis adiknya. Dunia terasa tidak adil. Orang-orang kaya di gedung pencakar langit sana bisa membuang jutaan yuan untuk sebotol anggur, sementara dirinya harus berdarah-darah hanya untuk membeli satu hari lagi napas bagi Jiva. Malam itu, takdir memiliki rencana lain. Luo Corp mengadakan pesta gala tahunan di Hotel Grand Imperial, sebuah acara mewah yang sebenarnya tidak pantas dihadiri oleh staf level rendah seperti dirinya. Namun, manajer divisi memaksa semua orang datang untuk membantu persiapan logistik. Bahasa halus untuk menjadi kuli panggul bagi para elit perusahaan. Hotel Grand Imperial berkilauan bagai istana berlian, lampu gantung kristal memantulkan cahaya ke lantai marmer yang bahkan lebih bersih daripada wajah Chun Fan. Di tengah heri pikak pelayan yang membawa nampan berisi champagne dan kaviar, pemuda itu merasa semakin kecil. Hinaan terselubung, tatapan merendahkan, dan perintah kasar dari atasan menjadi santapan malamnya. Menjelang tengah malam, kelelahan fisik dan mental mencapai puncaknya. Kepala Chun Fan berdenyut hebat. Pandangannya mulai kabur. Niat awal untuk mencari toilet di lantai bawah berubah menjadi petaka ketika lift yang dinaiki mengalami gangguan teknis dan membawanya ke lantai Presidential Suite. Pintu lift terbuka. Koridor lantai teratas itu sunyi senyap. Karpet tebal meredam setiap bunyi. Chun Fan melangkah keluar dengan sempoyongan. Rasa pusing membuatnya kehilangan orientasi. Tubuh lelah itu mencari sandaran. Dan tanpa sengaja, tangannya mendorong sebuah pintu kamar yang sedikit terbuka. Gelap, hanya cahaya bulan yang menerobos masuk dari jendela besar setinggi langit-langit, menyinari sosok yang terbaring gelisah di atas ranjang berukuran king size. Hawa di dalam ruangan terasa aneh, panas, dan bercampur dengan aroma feromon yang memabukkan. Chun Fan berniat mundur, menyadari kesalahannya memasuki kamar orang lain. Namun, pintu di belakangnya terkunci otomatis dengan bunyi klik yang nyaring. Sebelum kesadarannya pulih sepenuhnya, sebuah tangan halus namun bertenaga menarik kerah ke mejanya. Tubuh pemuda itu terhempas ke kasur empuk. Di hadapannya, diterangi bias cahaya rembulan, tampak wajah yang sangat ia kenal dari majalah bisnis dan poster perusahaan. Luo Xin, sang putri mahkota Luo Corp, wanita yang dikenal dengan julukan Ratu Es, karena tatapan dingin dan ketegasannya dalam memimpin. Namun, malam ini tidak ada es di sana. Yang ada hanyalah api. Wajah cantik itu memerah, napasnya memburu, dan keringat dingin membasahi pelipis sang CEO. Wanita itu tampak sedang berjuang melawan pengaruh sesuatu obat atau racun. Chun Fan tidak tahu. Akal sehat pemuda itu berteriak untuk lari, tetapi tubuhnya membeku. Sentuhan kulit Luo Xin yang panas membakar kulitnya, menghancurkan logika, dan menarik mereka berdua ke dalam pusaran hasrat yang tak terkendali. Malam itu, batas antara atasan dan bawahan, antara si kaya dan si miskin, lebur dalam kegelapan kamar nomor ke-808. Tidak ada kata-kata yang terucap, hanya desah napas dan penyatuan dua jiwa yang seharusnya tidak pernah bersinggungan. Cahaya matahari pagi menusuk kelopak mata Chun Fan, memaksanya bangun dari tidur yang terasa sangat panjang. Kepalanya masih terasa berat, namun ada sensasi lain yang menjalar di sekujur tubuh. Sebuah aliran energi hangat mengalir dari ulu hati,
menyebar ke setiap ujung saraf, memberikan kekuatan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Mata itu terbuka lebar. Kamar mewah itu kosong. Sisi ranjang di sebelahnya telah dingin. Hanya menyisakan kerutan di spray dan aroma samar parfum lavender bercampur emas. Lotion sudah pergi. Tidak ada pesan, tidak ada uang tutup mulut, tidak ada jejak selain ingatan samar tentang malam panas yang terasa seperti mimpi demam. Chunfan bangkit duduk, tangannya menyentuh kening, mencoba mengingat detail kejadian semalam. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Ingatannya bukan sekadar teringat, melainkan memutar ulang kejadian seperti rekaman video beresolusi tinggi. Ia bisa melihat pola serat karpet di lantai, jumlah kelopak bunga di vas sudut ruangan, hingga kode angka kecil di gagang pintu yang semalam hanya dilirik sekilas. "Apa yang terjadi padaku?" bisiknya. Suara itu terdengar lebih dalam, lebih berwibawa. Lelaki itu melangkah ke kamar mandi. Cermin besar memantulkan bayangannya. Wajah lelah dan kantung mata hitam yang biasa menghiasi parasnya telah lenyap. Kulitnya tampak lebih sehat. Otot-otot di balik kemeja kusutnya terasa lebih padat dan reaktif. Namun, perubahan terbesar ada pada matanya. Iris mata yang biasanya keruh oleh keputusasaan kini jernih, tajam, dan seolah memancarkan kilatan listrik biru yang halus. Sebuah notifikasi berita di ponsel yang tergeletak di meja rias menarik perhatiannya. Layar itu menampilkan grafik saham yang rumit. Dalam sekejap mata, otak Chunfan bekerja layaknya superkomputer. Pola pergerakan saham, prediksi kenaikan, analisis risiko, celah manipulasi. Semua informasi itu muncul di benaknya secara otomatis, terstruktur rapi, tanpa ia harus berusaha berpikir keras. Dunia di sekelilingnya berubah. Bukan lagi sekumpulan objek mati, melainkan data. Semuanya adalah data yang bisa dibaca, dianalisis, dan dikendalikan. Malam panas bersama Luoxin bukan sekadar pertemuan fisik, melainkan sebuah transfer energi misterius yang telah membangkitkan potensi tersembunyi dalam DNA seorang Chun Fan. Pemuda itu mengepalkan tangan. Rasa takut akan masa depan yang suram perlahan sirna, digantikan oleh keyakinan yang membara. Jika ini adalah hadiah dari langit atau kutukan dari neraka, Chen Fan tidak peduli. Ia akan menggunakannya demi Jifei dan demi mengubah nasibnya sebagai pecundang. Gedung pencakar langit Luo Corp berdiri angkuh membelah langit kota, simbol kekuasaan dan kekayaan yang tak tersentuh. Bagi ribuan karyawan yang berduyun-duyun masuk pagi itu, gedung ini adalah tempat mencari nafkah sekaligus penjara modern. Namun, bagi Chunfan yang baru saja melangkah masuk ke lobi marmer, tempat ini kini terlihat seperti papan permainan catur raksasa. Setiap detail tertangkap oleh indera supernya. Detak jam dinding, bisikan karyawan di kejauhan yang membicarakan gosip terbaru, hingga angka-angka, laporan yang tertera sekilas di tablet seorang eksekutif yang lewat. Otak Chunfan menyerap semuanya tanpa henti, memproses informasi tersebut dengan kecepatan cahaya, lalu menyimpannya dalam loci-lace memori yang rapi. Tidak ada rasa pusing, tidak ada kebingungan. Hanya kejernihan mutlak. Sesampainya di kubikel sempit divisi logistik, sambutan yang diterima pemuda itu jauh dari kata hangat. "Chunfan, kau pikir jam berapa ini?" Suara cempreng manajer Wang memecah konsentrasi ruangan. Pria parubaya dengan perut buncit dan rambut yang mulai menipis itu berdiri berkacak pinggang di depan meja kerja Chunfan. Wajahnya merah padam, penuh amarah yang dibuat-buat. Manajer Wang adalah tipe penjilat yang gemar menindas bawahan demi terlihat berwibawa di depan atasan yang lebih tinggi. Tanpa menunggu jawaban, manajer Wang membanting tumpukan dokumen setebal batu bata ke atas meja kerja yang rapuh itu. Debu beterbangan. Beberapa rekan kerja menunduk, pura-pura sibuk, takut terkena cipratan amarah sang bos. Sementara beberapa lainnya menatap Chunfan dengan iba. Laporan audit inventaris gudang 5 tahun terakhir. Direksi membutuhkannya besok pagi untuk rapat evaluasi.
bentak manajer Wang. Ludahnya muncrat ke segala arah. Karena kau datang terlambat 2 menit, ini hukumanmu. Selesaikan hari ini juga. Atau, jangan harap kau menerima gaji bulan ini. Anggap saja itu kontribusi untuk biaya rumah sakit adikmu yang menyedihkan itu. Hening. Ruangan itu membeku. Membawa-bawa kondisi keluarga yang sakit adalah tindakan rendah. Bahkan untuk ukuran manajer Wang. Biasanya, Chun Fan akan menunduk, memohon belas kasihan, dan menerima penghinaan itu dengan hati hancur. Namun kali ini, suasana di sekitar meja itu terasa berbeda. Pemuda yang duduk di kursi butut itu tidak gemetar. Lelaki itu perlahan mengangkat wajah. Tatapan matanya yang tajam menusuk langsung ke manik mata manajer Wang, membuat pria buncit itu tersentak mundur selangkah tanpa sadar. Ada aura dominasi yang mengerikan terpancar dari sosok yang biasanya penurut itu. Baik, manajer Wang, jawab Chun Fan tenang. Suaranya datar, tanpa emosi, namun menyiratkan keyakinan yang mengintimidasi. Akan saya selesaikan sebelum makan siang. Makan siang, jangan membual. Manajer Wang mendengus kasar, menutupi rasa gugupnya. Itu pekerjaan untuk 3 orang selama seminggu. Kalau kau hanya asal-asalan, aku pastikan kau dipecat. Pria tua itu berbalik dan menghentakkan kaki menuju ruangannya, meninggalkan Chun Fan dengan gunungan kertas. Chun Fan menarik napas panjang, lalu mulai bekerja. Jemarinya menyentuh halaman pertama dokumen. Serat, serat, serat. Bunyi kertas yang dibalik terdengar ritmis dan sangat cepat. Bagi orang awam, Chun Fan terlihat hanya membolak-balik halaman tanpa membaca. Namun dalam benak sang jenius baru itu, setiap angka, setiap kode barang, setiap selisih desimal terekam sempurna. Otaknya melakukan cross-reference data di kertas dengan data digital yang ada di komputernya secara simultan. Halaman 45, baris ketiga, ketidakcocokan stok barang senilai 50.000 yuan. Halaman 102, nota fiktif dari vendor yang tidak terdaftar. Halaman 200, pola penggelapan sistematis di gudang sektor ke-7. Kecepatan mengetik Chun Fan meningkat. Bunyi keyboard berderak seperti senapan mesin. Jari jemarinya menari dengan presisi yang menakutkan. Rekan kerja di sebelahnya, seorang gadis berkacamata bernama Mei, berhenti bekerja dan melongo menatap layar komputer. Chun Fan kolom-kolom Excel terisi dengan rumus rumit dan hasil analisis yang muncul begitu cepat, seolah hantu yang mengetiknya. 1 jam berlalu, 2 jam. Tepat pukul 11 siang, Chun Fan menekan tombol enter terakhir dengan tegas. Printer di sudut ruangan menderu, memuntahkan hasil kerja keras yang telah dirangkum menjadi laporan eksekutif yang padat dan akurat. Chun Fan berdiri, merapikan kemejanya, lalu berjalan menuju ruangan manajer Wang dengan membawa hasil cetakan yang masih hangat. Tanpa mengetuk, pintu kaca itu didorong terbuka. Selesai, ucap Chun Fan, meletakkan laporan itu di hadapan manajer Wang yang sedang asyik bermain game di ponsel. Mulut manajer Wang menganga. Kau pasti bercanda. Kau pasti hanya menyalin data lama. Tuduhnya panik. Tangan gemuk itu menyambar laporan dan mulai memindainya, mencari kesalahan sekecil apapun untuk dijadikan bahan makian. Namun semakin lama ia membaca, semakin pucat wajahnya. Laporan itu sempurna. Tidak, itu lebih dari sempurna. Analisisnya tajam, menyoroti kebocoran anggaran yang bahkan tidak disadari oleh tim akuntan senior. Struktur kalimatnya efektif, datanya tak terbantahkan. Ini bukan pekerjaan pegawai logistik. Ini adalah pekerjaan konsultan finansial bertarif miliaran yuan. Belum sempat manajer Wang mengeluarkan kata-kata penyangkalan, keributan terjadi di luar ruangan. Suara langkah kaki tegas dari sepatu hak tinggi menggema di lorong, diikuti oleh derap langkah rombongan pengiring. Perhatian semuanya, Seicho baru kita telah tiba untuk inspeksi mendadak, seru seorang asisten dengan napas terengah-engah. Jantung Chun Fan berdesir. Dia ada di sini. Pintu divisi logistik terbuka lebar. Sosok anggun itu
melangkah masuk. Lucian mengenakan setelan blazer putih yang membalut tubuh rampingnya dengan sempurna, memancarkan aura kekuasaan yang dingin namun memikat. Wajah cantiknya datar tanpa ekspresi, matanya menyapu ruangan seperti elang mencari mangsa. Di belakangnya, para direktur senior mengekor dengan wajah tegang. Suasana ruangan menjadi hening mencekam. Tidak ada yang berani bernapas keras. Pandangan Lucian berhenti pada satu titik. Di sana, berdiri di depan ruangan kaca manajer, adalah Chunfen. Tatapan mereka bertemu. Waktu seolah berhenti. Kilasan memori malam panas itu berkelebat di benak keduanya dalam sepersekian detik. Wajah Lucian tetap dingin, namun pupil matanya sedikit melebar. Ada getaran tak kasat mata yang menghubungkan sang ratu es dengan pegawai rendahan di hadapannya. Manajer Wang, yang tidak menyadari ketegangan itu, buru-buru berlari keluar sambil membungkak-bungkok menjilat. "Selamat datang, Nona Luo. Kehormatan besar bagi divisi kami yang sederhana ini. Saya sedang mendisiplinkan pegawai malas yang diam," potong Lucian. Suaranya tidak keras, tapi cukup untuk membekukan darah manajer Wang. Wanita itu melangkah mendekat, mengabaikan manajer buncit itu, dan berhenti tepat 2 langkah di depan Chunfen. Aroma lavender yang familiar kembali menyapa indera penciuman pemuda itu. "Siapa namamu?" tanya Lucian. Seolah-olah mereka adalah 2 orang asing yang belum pernah berbagi napas dalam satu ruangan sempit. "Chunfan," jawab lelaki itu tegak, menatap lurus ke dalam mata indah sang Ceco, tanpa rasa takut sedikit pun. Lucian melirik tumpukan dokumen yang dipegang manajer Wang, lalu kembali menatap Chunfen. "Kau yang mengerjakan laporan di tangan orang bodoh itu." Manajer Wang tersedak, ludahnya sendiri mendengar sebutan orang bodoh. "Benar, Nona Luo," jawab Chunfen singkat. "Ikut ke ruanganku sekarang." Perintah itu mutlak. Tanpa menoleh lagi, Lucian memutar tumitnya dan berjalan pergi. Chunfen tersenyum tipis, merapikan jas lusuhnya, dan melangkah mengikuti sang takdir, meninggalkan manajer Wang yang terduduk lemas dan reken-reken kerja yang menatap punggungnya dengan tatapan tak percaya. Roda nasib telah mulai berputar, dan Chunfen siap mengendalikan arahnya. Lift pribadi menuju lantai eksekutif meluncur naik dengan kehalusan yang mengerikan, seolah-olah sedang membawa penumpangnya menuju langit ketujuh atahu, justru ke pengadilan terakhir. Di dalam kotak besi berlapis emas itu, hanya ada keheningan. Chunfen berdiri 2 langkah di belakang Lucian. Aroma lavender yang menguar dari tubuh wanita itu kembali menggelitik ingatan, membangkitkan bayangan liar tentang desah napas dan sentuhan kulit yang terjadi di kamar ke-808. Namun, punggung tegak sang Secho yang tertutup blazer putih itu seakan membangun tembok Berlin tak kasat mata di antara mereka. Pintu lift berdenting lembut. Mereka tiba di puncak menara Luo Corp. Ruangan Lucian lebih luas dari apartemen Chunfen. Dinding kaca menyajikan panorama kota 360 derajat, membuat siapapun yang berdiri di sana merasa seperti dewa yang memandang dunia fana di bawah kaki. Namun, suhu di ruangan itu terasa beberapa derajat lebih rendah dari luar, sesuai dengan reputasi pemiliknya. Tanpa basa-basi, Lucian melempar sebuah tablet tebal ke atas meja mahoni besar di tengah ruangan. Suara benturan gadget itu memecah kesunyian. "Aku tidak butuh penjilat, dan aku benci pembohong," ucap wanita itu dingin, berbalik menatap Chunfen dengan tangan bersedekap. Tatapannya tajam, menyelidik, mencari celah keraguan di wajah pemuda itu. "Kau mengklaim laporan logistik tadi hasil kerjamu. Kalau begitu, buktikan sekali lagi." Di tablet itu ada data keuangan anak perusahaan Low Pharmaceutical yang mengalami kerugian misterius selama 3 kuartal. "Tim auditku butuh 2 minggu dan belum menemukan penyebabnya. Kau punya waktu 10 menit. Itu adalah tugas mustahil." Data 3 kuartal berarti ribuan transaksi, ratusan faktur, dan labirin angka yang memusingkan. Memberikan waktu 10 menit sama saja dengan menyuruh seseorang
menguras lautan dengan sendok teh. Ini bukan tes. Ini adalah cara halus untuk mengusir dan mempermalukan seseorang. Namun, Chun Fan tidak gentar. Lelaki bermarga Chun itu melangkah maju, mengambil tablet tersebut dengan tenang. Begitu layar menyala, air terjun angka membanjiri retina matanya. Seketika, dunia di sekeliling Chun Fan melambat. Kekuatan misterius di dalam otaknya bergejolak, mengubah deretan angka acak itu menjadi pola-pola visual yang bercahaya. Ia tidak perlu membaca satu persatu. Otaknya memindai, memilah, dan mendeteksi anomali layaknya antivirus memburu malware. Baris 402, pembelian bahan baku fiktif. Baris 890, markup biaya pengiriman 200%. Pola berulang setiap tanggal 15. Dana dialirkan ke rekening luar negeri cangkang. Hanya dalam 3 menit, jari jemari Chun Fan berhenti menari di atas layar. Ia meletakkan tablet itu kembali dengan lembut. "Sudah?" tanya Luo Xin. Satu alisnya terangkat meremehkan. "Kau menyerah begitu cepat?" "Bukan menyerah, Nona Luo, tapi sudah selesai," jawab mantan staf logistik itu datar. "Kerugian itu bukan karena pasar yang lesu. Ada kebocoran dana sistematis melalui vendor bernama Greenleaf Supply. Mereka memalsukan faktur bahan kimia yang tidak pernah dikirim. Total kerugian 45 juta yuan. Pelakunya menyamarkan jejak dengan memecah transaksi di bawah 100.000 yuan agar tidak terdeteksi sistem otomatis." Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Kali ini lebih berat, lebih mencekam. Luo Xin melangkah cepat, menyambar tablet itu, dan memeriksa hasil analisis yang telah ditandai oleh Chun Fan. Mata indah sang Seco membelalak, mulutnya sedikit terbuka, topeng dinginnya retak sesaat. Apa yang dikatakan pemuda ini akurat 100%. Bahkan, Chun Fan menemukan detail rekening penampung yang luput dari tim ahli berbayar mahal. Wanita itu menatap Chun Fan, kali ini dengan sorot mata yang berbeda. Bukan lagi sebagai bawahan rendahan, melainkan sebagai sebuah teka-teki yang berbahaya namun memikat. Bagaimana mungkin pria yang kemarin hanya mengangkat kotak kardus bisa memiliki kecerdasan setara superkomputer? "Siapa kau sebenarnya?" bisik Luo Xin, lebih kepada dirinya sendiri. "Hanya seseorang yang butuh uang untuk menyelamatkan adiknya," jawab Chun Fan jujur. Nada suaranya merendah, menyiratkan kepedihan yang tulus. Jawaban itu menyentuh sesuatu di hati beku Luo Xin. Ia teringat bagaimana Chun Fan melindunginya malam itu. "Meski dalam keadaan kacau, mulai hari ini, kau bukan lagi staf logistik," Luo Xin memutuskan. Suaranya kembali tegas. "Kau diangkat menjadi asisten khusus auditor internal. Gajimu naik 10 kali lipat. Tugasmu adalah menjadi mataku. Cari tikus-tikus yang menggerogoti perusahaan ini." Luo Xin membuka laci meja, mengeluarkan cek kosong yang sudah ditandatangani, lalu menulis nominal yang membuat mata siapapun terbelalak. "Ini uang muka gajimu setahun. Anggap saja bonus penandatanganan kontrak." Chun Fan menerima cek itu dengan tangan sedikit gemetar, bukan karena serakah, tapi karena ia melihat wajah adiknya di lembaran kertas itu. "Terima kasih, Nona Luo. Anda tidak akan menyesal." Sore harinya, rumah sakit pusat kota menjadi saksi perubahan nasib seorang Chun Fan, perawat yang biasanya memandang sinis karena tunggakan pembayaran, kini membungkuk hormat saat Chun Fan melunasi seluruh tagihan di kasir. Pemuda itu memindahkan Chun Jifei dari bangsal kelas 3 yang pengap dan berisik ke ruang VVIP yang tenang, lengkap dengan peralatan medis tercanggih dan perawat pribadi 24 jam. Chun Fan duduk di tepi ranjang empuk itu, menggenggam tangan kurus adiknya yang masih belum sadarkan diri. "Fair, kakak sudah menepati janji," bisiknya parau. Air mata harum menggenang di pelupuk mata. "Kau akan sembuh. Tidak akan ada lagi yang meremehkan kita. Mulai sekarang, kakak akan menghancurkan siapapun yang menghalangi kebahagiaan kita." Di balik kaca jendela kamar rumah sakit, langit kota mulai gelap. Namun bagi Chun Fan,
Fajar baru saja menyingsing. Berita tentang promosi kilat Chunfen menyebar seperti api di ladang kering, di kantin, di lorong, hingga di grup obrolan rahasia karyawan. Nama Chunfan menjadi topik panas. Banyak yang menyebutnya penjilat, simpanan bos, atau sekadar orang beruntung. Tatapan iri dan dengki mengikutinya setiap kali melangkah masuk ke departemen audit internal. Namun, Chunfan tidak peduli. Ia menganggap semua gunjingan itu hanya angin lalu. Fokusnya kini adalah layar komputer di ruang kerja barunya yang jauh lebih layak. Sebagai mata bagi Luoxin, tugas pertama Chunfen adalah memeriksa laporan keuangan proyek pembangunan resor Teluk Emas. Proyek raksasa yang menelan anggaran triliunan yuan ini adalah permata mahkota Luo Corp tahun ini. Namun, di mata analitis Chunfen, permata itu tampak retak. Lelaki itu duduk diam. Tubuhnya nyaris tak bergerak. Namun otaknya berpacu dalam kecepatan tinggi. Matanya menelusuri ribuan baris data material bangunan. Semen kualitas A ditagih, tapi data pengiriman truk menunjukkan bobot semen kualitas C baja impor tercatat masuk gudang. Tapi tidak ada manifest bea cukai yang cocok. Semakin dalam ia menggali, semakin busuk bau yang tercium. Ini bukan sekadar korupsi recehan. Ini adalah perampokan terstruktur. Dana perusahaan disedot keluar melalui jaringan vendor boneka yang rumit, lalu mengalir ke satu muara gelap yang disebut proyek hantu. Dan semua jejak digital itu mengarah pada satu nama besar yang memegang kendali operasional proyek, Luo Tianyu. Chunfan tersandar di kursinya, menghela napas panjang. Luo Tianyu bukan orang sembarangan. Dia adalah adik dari mendiang ayah Luoxin, paman kandung Sang Cho, sekaligus wakil direktur utama yang memegang pengaruh besar di dewan direksi. Melawan orang ini sama saja dengan menantang maut. Saat sedang menyusun bukti-bukti awal, pintu ruangan Chunfen terbuka tanpa ketukan. Aroma cerutu mahal menyeruak masuk, mendahului sosok pria parubaya yang melangkah dengan angkuh. Luo Tianyu mengenakan setelan jas Armani abu-abu. Rambutnya disisir klimis ke belakang, dan senyum palsu tersungging di bibirnya yang tipis. Di belakangnya, dua pengawal bertubuh kekar berdiri menjaga pintu layaknya patung batu. Jadi, ini dia anak ajaib yang sedang ramai dibicarakan. Suara Luo Tianyu berat dan serak, terdengar ramah, namun menyimpan bisa ular di baliknya. Kau bekerja keras sekali, anak muda. Chunfan berdiri perlahan. Wajahnya datar. Hanya melakukan tugas yang diberikan Ceolo, Tuan Wakil Direktur. Luo Tianyu tertawa kecil. Melangkah mendekat ke meja kerja, lalu melirik layar komputer yang masih menampilkan data audit. Matanya menyipit sesaat. Menyadari seberapa jauh Chunfen telah menggali. Namun, politisi ulung itu dengan cepat menguasai diri. Luoxin memang keponakan yang berbakat. Tapi, dia masih muda. Terlalu naif, dia sering melihat masalah di tempat yang sebenarnya tidak ada apa-apa. Ujar Luo Tianyu santai. Tangannya merogoh saku jas, mengeluarkan sebuah amplop tebal berwarna coklat, dan meletakkannya di atas meja. Tepat di samping tangan Chunfan. Dunia kerja itu melelahkan, nak. Kadang kita perlu istirahat. Kadang, mata kita lelah dan salah melihat angka. Itu wajar. Lanjut sang paman. Di dalam amplop ini, ada obat mata senilai 2 juta yuan. Cukup untuk membeli rumah mewah dan menutup mata lelahmu dari hal-hal yang tidak perlu dilihat. Suasana ruangan menegang. Ini adalah suap terang-terangan. Ujian kedua bagi integritas Chunfan. Jika ia menerima, hidupnya akan nyaman. Tapi ia akan menjadi budak Luo Tianyu selamanya. Dan lebih parah lagi, ia akan mengkhianati Luoxin, wanita yang telah memberinya kesempatan kedua. Chunfen menatap amplop itu, lalu menatap wajah sombong Luo Tianyu. Ingatan tentang malam di hotel, tentang wajah rapuh Luoxin yang terlelap di sisinya, serta tekad untuk hidup bermartabat demi adiknya, membakar dadanya. Dengan gerakan perlahan, jari telunjuk Chunfan mendorong amplop itu kembali ke arah pemiliknya.
Maaf Tuan Luo, mata saya sangat sehat, ucap Chun Fan tegas. Sorot matanya berubah dingin, memancarkan aura dominasi yang membuat Luo Tianyu terdiam sesaat. Dan harga diri saya tidak semurah 2 juta yuan. Uang ini lebih baik Anda simpan untuk membayar pengacara. Saat hasil audit ini saya serahkan ke meja direksi. Senyum di wajah Luo Tianyu lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi bengis yang mengerikan. Topeng ramahnya hancur. Ia mencondongkan tubuh ke depan, berbisik dengan nada mengancam. Kau anak ingusan yang tidak tahu diri. Kau pikir karena Luo Xin melindungimu, kau aman. Di Luo Corp, kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Lift jatuh, remblong, atau pasien di rumah sakit yang tiba-tiba mengalami gagal jantung. Mendengar ancaman terhadap adiknya, amarah meledak di dalam dada Chun Fan. Namun, alih-alih meledak, ia justru menjadi sangat tenang. Ketenangan sebelum badai. Kekuatan fisik barunya bereaksi, otot-ototnya menegang, siap menerkam. Jika sehelai rambut adik saya jatuh karena ulah Anda, balas Chun Fan. Suaranya rendah, namun menggema dengan frekuensi yang membuat bulu kuduk berdiri. Saya pastikan Anda akan memohon kematian sebagai jalan keluar. Lu Tianyu mendenggus, merapikan jasnya dengan kasar. Kita lihat saja. Jenius, nikmati sisa waktumu. Pria itu berbalik dan pergi, membanting pintu di belakangnya. Perang telah resmi dideklarasikan. Chun Fan kembali duduk, menatap layar komputer. Ia tahu jalan di depan akan berdarah, tapi ia tidak akan mundur 1 langkah pun. Sang tikus berdasi telah menampakkan wujud aslinya, dan pemburu baru telah siap memasang perangkap. Malam di kota Shanghai tidak pernah benar-benar tidur. Namun di gang sempit belakang gedung Luo Corp, kegelapan seolah memiliki nyawanya sendiri. Lampu jalan yang berkedip sekarat hanya mampu memberikan penerangan remang-remang, menciptakan bayangan panjang yang menari mengerikan di atas aspal basah sisa hujan sore tadi. Chun Fan melangkah keluar dari pintu karyawan, merapatkan kerah jasnya untuk menahan angin malam yang menusuk tulang. Jam tangan menunjukkan pukul 11 malam. Lembur bukan lagi hal asing, tetapi malam ini udara terasa lebih berat dari biasanya. Insting primitif di dalam otak reptilnya mendadak berteriak waspada. Sebuah alarm bahaya yang berdering nyaring di kepalanya yang kini super sensitif. Langkah kaki pemuda itu terhenti. Di ujung gang, 3 sosok bertubuh kekar berdiri menghalangi jalan keluar. Cahaya lampu neon dari kejauhan memantul pada benda logam yang mereka genggam, pipa besi dan tongkat baseball. Di belakang Chun Fan, suara langkah berat sepatu boots menutup jalan mundur. 2 orang lagi. Jebakan klasik. Sederhana, brutal, dan efektif. Luo Tianyu benar-benar tidak sabar, gumam Chun Fan pelan. Tidak ada rasa takut dalam suaranya, hanya kekecewaan dingin. Salah satu preman yang paling besar, pria botak dengan tato naga, melilit leher hingga pipi, meludah ke tanah sebelum melangkah maju. Kau Chun Fan, seseorang membayar mahal untuk mematahkan kedua kakimu. Jangan mempersulit kami, nak. Menyerahlah, dan ini akan cepat selesai. 5 lawan 1. Dalam kehidupan lamanya, Chun Fan pasti sudah berlutut memohon ampun atau menyerahkan dompetnya dengan tangan gemetar. Namun, Chun Fan yang berdiri malam ini berbeda. Saat pria bertato itu mengayunkan pipa besi ke arah kepala, waktu bagi Chun Fan seolah melambat secara drastis. Ia bisa melihat partikel debu yang berterbangan di udara. Ia bisa melihat kontraksi otot di bahu si penyerang sebelum pukulan itu benar-benar dilontarkan. Lintasan pipa besi itu tergambar jelas di benaknya berupa garis merah imajiner. Kecepatan ayunan 12 meter per detik. Sudut serangan 45 derajat. Celah pertahanan rusuk kiri terbuka lebar. Analisis itu muncul dalam sepersekian detik. Tanpa perlu berpikir, tubuh Chun Fan bergerak sendiri. Ia memiringkan kepala sedikit ke kanan, gerakan minimalis yang efisien. Pipa besi itu
mendesing melewati telinganya. Hanya berjarak beberapa milimeter, membelah udara kosong. Si preman botak terbelalak kaget. Belum sempat otak kriminalnya memproses kegagalan itu, sebuah tinju keras telah menghantam ulu hatinya. Bug! Suara hantaman itu terdengar tumpul dan menyakitkan. Chun Fan tidak menggunakan tenaga penuh, namun ia memukul titik vital dengan presisi bedah. Pria raksasa itu seketika mematung. Matanya melotot menahan sakit yang luar biasa. Sebelum akhirnya ambruk ke aspal dengan mulut berbusa, tubuhnya kejong-kejong mencari oksigen. Keempat preman lainnya terpaku, hening, mereka saling pandang. Ragu, bagaimana mungkin pegawai kantoran kurus bisa menumbangkan bos mereka dalam 1 detik? Serang bersamaan. "Habisi dia!" teriak salah satu dari mereka yang memegang pisau lipat. Mereka menyerbu serentak. Bagi orang biasa, ini adalah akhir. Tapi bagi Chun Fan, ini seperti melihat tarian lambat yang penuh celah kesalahan. Kekuatan misterius yang ia dapatkan bukan hanya kecerdasan, melainkan juga evolusi fisik total. Refleks, kepadatan otot, dan koordinasi tubuhnya telah mencapai batas puncak manusia. Chun Fan melompat, kakinya mendarat di dinding gang, melakukan salto di udara untuk menghindari sabetan pisau, lalu mendaratkan tendangan tumit tepat di tengkuk penyerang kedua. Krak! Pria itu jatuh pingsan seketika. 3 sisanya panik, namun terlanjur menyerang. Chun Fan menangkis tongkat baseball dengan lengan kosong tulangnya, kini sekeras baja, membuat tongkat kayu itu justru patah menjadi 2. Dengan gerakan mengalir bak air, lelaki itu mencengkeram kerah 2 preman sekaligus dan membenturkan kepala mereka satu sama lain. Dalam waktu kurang dari 2 menit, gang sempit itu dipenuhi erangan kesakitan. 5 preman bayaran kelas kakap tergeletak tak berdaya di sekitar kaki seorang pemuda berjas rapi yang bahkan napasnya tidak terengah sedikit pun. Chun Fan merapikan lengan bajunya yang sedikit kusut. Ia menatap telapak tangannya sendiri dengan tatapan tak percaya. Kekuatan ini mengerikan sekaligus memabukkan. Tiba-tiba, sorot lampu mobil menyilaukan mata. Sebuah sedan hitam mewah, Maybach S-Class, meluncur perlahan masuk ke mulut gang dan berhenti tepat di depan medan pertempuran itu. Pintu penumpang belakang terbuka. Luo Xin duduk di sana. Wajah cantiknya pucat pasi. Matanya menatap horor pada pemandangan di hadapannya. Awalnya, Sang CEO berniat mengikuti Chun Fan karena firasat buruk setelah mendengar ancaman pamannya di kantor. Ia bersiap memanggil polisi atau pengawal pribadinya untuk menyelamatkan pegawainya itu. Namun, yang ia saksikan justru sebaliknya. Sang domba telah berubah menjadi serigala. Chun Fan mendongak. Tatapannya bertemu dengan Luo Xin. Di bawah sinar lampu mobil, dengan latar belakang tubuh-tubuh yang mengerang kesakitan, sosok Chun Fan terlihat seperti dewa perang yang turun ke dunia fana. Berbahaya, misterius, namun anehnya, sangat melindungi. "Masuk," perintah Luo Xin, suaranya sedikit bergetar, berusaha menutupi keterkejutannya. "Kita perlu bicara." Sekarang, Chun Fan mengangguk, melangkahi tubuh si preman botak, dan masuk ke dalam mobil yang aman dan hangat itu, meninggalkan kekacauan malam yang dingin di belakangnya. Suasana di dalam kabin Maybach itu hening, terisolasi dari hiruk-pikuk dunia luar oleh kaca anti peluru yang tebal. Pendingin udara mendesis halus, menyebarkan aroma kulit mewah yang bercampur dengan sisa adrenalin yang masih menguap dari tubuh Chun Fan. Luo Xin tidak langsung bicara. Wanita itu memberi isyarat pada sopir pribadinya, seorang pria tua setia bernama Paman Jang, untuk menjalankan mobil. Jemari lentik Sang Seco menggatukeng getak sandaran tangan, sebuah gestur kegelisahan yang jarang ia perlihatkan di depan umum. Sesekali, matanya melirik ke arah Chun Fan yang duduk tenang di sebelahnya, menatap keluar jendela, melihat gemerlap lampu kota yang melaju cepat. Ada luka gores kecil di pipi Chun Fan, satu-satunya tanda bahwa ia baru saja bertarung melawan 5 orang. Darah merah segar merembes perlahan, kontras dengan kulit pucatnya. Tanpa kata, Luo Xin membuka kotak P3K kecil
dari kompartemen mobil. Ia mengambil kapas dan antiseptik. "Berbaliklah," ucap wanita itu pelan. Chunfan menoleh, sedikit terkejut. "Ini hanya goresan kecil." Nona Luo tidak berdiam dan menurutlah. Chunfan menurut. Saat kapas dingin yang dibasahi alkohol menyentuh pipinya, tubuhnya sedikit tersentak. Namun, sentuhan tangan Luo Xin berikutnya terasa hangat dan lembut. Jarak mereka begitu dekat hingga Chunfan bisa mencium aroma lavender itu lagi. Aroma yang kini terasa seperti rumah baginya. Luo Xin membersihkan luka itu dengan ketelatenan yang mengejutkan. Di balik topeng Ratu Es yang ditakuti ribuan karyawan, ternyata tersimpan sisi wanita biasa yang rapuh dan peduli. "Kenapa kau tidak lari?" tanya Luo Xin tiba-tiba. Matanya fokus pada luka di pipi Chunfan, menghindari kontak mata langsung. "Saat paman menawarku uang. Saat preman-preman itu datang, orang waras pasti sudah lari menyelamatkan diri." Chunfan menatap profil wajah samping Luo Xin yang sempurna. "Lari tidak akan menyelesaikan masalah. Lagi pula, saya punya alasan untuk bertahan. Uang, bukan. Awalnya mungkin iya, demi adik saya. Tapi sekarang," Chunfan terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan suara lebih dalam. "Sekarang saya sadar. Ada seseorang yang sendirian berjuang di puncak Menara Gading itu. Seseorang yang dikelilingi serigala berbulu domba. Dia butuh teman, bukan bawahan." Gerakan tangan Luo Xin terhenti. Ia mengangkat wajah, menatap lurus ke mata Chunfan. Kalimat itu menembus pertahanannya lebih dalam daripada serangan bisnis manapun. Selama bertahan-tahan, sejak ayahnya meninggal, Luo Xin hidup dalam kesepian absolut. Ia harus menjadi kuat, kejam, dan tak tersentuh agar tidak dimangsa oleh kerabatnya sendiri yang rakus. Mata wanita itu berkaca-kaca sesaat, namun dengan cepat ia mengedipkan air mata itu kembali. Ia adalah Luo Xin. Ia tidak boleh menangis. "Kau bodoh, Chunfan?" bisiknya, namun nada suaranya lembut. "Tanpa bisa. Kau baru saja menempatkan target di punggungmu." Luo Tianyu tidak akan berhenti. Malam ini hanya peringatan. Besok, dia akan bermain lebih kotor. Biarkan dia mencoba, jawab Chunfan tenang. Keyakinan terpancar kuat dari dirinya. "Saya sudah melihat pembukuan itu, Nona Luo. Proyek hantu, aliran dana ke rekening Swiss, suap kepada pejabat perizinan. Saya punya semuanya di kepala saya. Kita bisa menjatuhkannya." Luo Xin menggeleng pelan, menutup kotak P3K itu. "Bukti saja tidak cukup. Paman punya koneksi di kepolisian dan kejaksaan. Jika kita menyerahkan bukti mentah, dokumen itu akan hilang sebelum sampai ke meja hakim. Dan kita berdua akan ditemukan mengambang di Sungai Huangpu keesokan harinya." Wanita itu menyandarkan punggungnya lelah. Satu-satunya cara adalah menghancurkannya di depan publik, di tempat di mana dia tidak bisa bersembunyi. Rapat umum pemegang saham RUPS minggu depan. RUPS, benar. Itu adalah medan perang sesungguhnya. Paman berencana melakukan kudeta untuk melengsarkanku dari posisi CEO dengan alasan ketidakmampuan manajemen. Dia sudah mengumpulkan dukungan dari pemegang saham minoritas. Luo Xin menoleh, menatap Chunfan dengan serius. "Aku butuh kau, bukan sebagai tameng fisik seperti tadi, tapi sebagai pedangku. Kau harus menyusun semua data itu menjadi presentasi yang tak terbantahkan. Kita harus menelanjanginya di depan kakek dan seluruh dewan direksi. Saya akan melakukannya. Janji Chunfan. Ini berbahaya. Jika kita gagal, karirku hancur dan nyawamu tamat." Chunfan tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang anehnya membuat hati Luo Xin berdebar kencang. Tangannya secara naluriah bergerak, dan tanpa sadar, ia menggenggam tangan Luo Xin yang dingin di atas jok kulit itu. "Kita tidak akan gagal. Anda punya kekuasaan. Dan saya?" Chunfan menyentuh pelipisnya sendiri. "Saya punya ingatan yang tidak bisa mereka hapus." Luo Xin menatap tautan tangan mereka. Seharusnya ia menarik tangannya. Seharusnya ia memarahi pegawainya itu karena bertindak lancang. Tapi malam ini,
Di dalam mobil yang melaju menembus malam, ia membiarkan kehangatan itu mengalir. "Baiklah, partner," ucap Luoshin. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman tulus yang sangat langka. Senyuman yang bisa meruntuhkan kerajaan. "Mari kita buat paman menyesal telah membangunkan harimau tidur." Mobil berbelok, memasuki gerbang kompleks apartemen elit. Di luar, badai politik perusahaan sedang berkecamuk. Namun di dalam kabin itu, sebuah aliansi yang tak teroyahkan telah terbentuk. Bukan lagi sekadar atasan dan bawahan, melainkan dua jiwa yang siap membakar dunia demi melindungi satu sama lain. Ruang rapat utama Luo Corp di lantai 50 dirancang untuk mengintimidasi. Meja oval raksasa dari kayu eboni hitam, kursi-kursi kulit dengan sandaran tinggi, dan dinding kaca yang menampilkan langit kelabu kota Shanghai. Namun, pagi ini, atmosfer di dalam ruangan itu jauh lebih mencekam daripada badai yang sedang berkecamuk di luar. Seluruh jajaran direksi dan pemegang saham utama telah berkumpul. Wajah-wajah tua yang penuh kerutan kekuasaan itu menatap ke satu titik di ujung meja. Chunfan, pemuda itu berdiri tegak, dikelilingi oleh tatapan yang seolah ingin mengulitinya hidup-hidup. Di seberang meja, Luo Tianyu tersenyum tipis senyuman kemenangan. Sang wakil direktur melemparkan tumpukan dokumen tebal ke tengah meja dengan bunyi brok yang menggema. "Bukti sudah jelas." Suara bariton Luo Tianyu memecah keheningan, bergema mantap penuh otoritas palsu. "Orang yang selama ini kita anggap jenius, orang yang dipromosikan secara istimewa oleh keponakanku tersayang, ternyata tak lebih dari ular berbisa." Data menunjukkan bahwa Chunfan telah menyalin rahasia dagang proyek Teluk Emas dan menjualnya kepada kompetitor utama kita, Wanda Group. Layar proyektor di belakang menyala, menampilkan serangkaian surel dan bukti transfer bank ke rekening atas nama Chunfan, nominalnya fantastis. Gumaman marah mulai terdengar dari para pemegang saham. "Pengkhianat, pecat dia sekarang juga, serahkan ke polisi." Luo Tianyu menikmati kekacauan itu. Ini adalah skakmat. Ia tidak hanya akan menyingkirkan Chunfan, tetapi juga menghancurkan kredibilitas Luoshin yang telah salah memilih orang kepercayaan. Luoshin, paman licik itu menoleh pada sang CEO yang duduk di kursi utama dengan wajah pucat namun tetap tenang. "Sebagai pimpinan tertinggi, kau harus mengambil keputusan. Lindungi perusahaan ini atau lindungi selingkuhanmu ini." Kata selingkuhan sengaja ditekankan untuk mempermalukan Luoshin. Semua mata kini tertuju pada sang Ratu Es. Tekanan itu begitu berat hingga bisa meremukkan tulang. Namun, Luoshin perlahan berdiri. Kedua tangannya menumpu pada meja. Matanya menyapu wajah-wajah rakus di hadapannya satu persatu. "Aku yang membawanya masuk. Aku yang memberinya akses," ucap Luoshin. Suaranya bergetar halus, namun tajam. "Jika dia bersalah, aku akan mundur dari jabatanku sekarang juga. Tapi, jika ini adalah fitnah, maka siapapun yang merekayasa bukti ini harus siap menghadapi konsekuensi perang denganku." Luo Tianyu tertawa mengejek. "Kau mempertaruhkan kursi CEO demi bocah miskin ini? Cinta benar-benar buta." Di tengah badai tuduhan itu, Chunfan sang terdakwa justru melakukan hal yang tak terduga. Lelaki itu tertawa, tawa kecil yang renyah, seolah sedang menonton pertunjukan badut yang menggelikan. "Tuan Luo Tianyu." Chunfan melangkah maju, mengabaikan tatapan tajam para pengawal yang siap menyeretnya. "Anda sangat teliti dalam memalsukan bukti transfer itu. Tanggal, jam, bahkan kode banknya terlihat asli. Tapi sayang sekali, Anda melupakan satu detail kecil." "Omong kosong apa ini?" desis Luo Tianyu. Chunfan mengeluarkan ponselnya, menyambungkannya ke sistem proyektor, membajak tampilan layar dalam hitungan detik. Gambar surel palsu itu lenyap, digantikan oleh rekaman CCTV hitam putih. "Kecerdasan Anda mungkin bisa menipu direksi, tapi tidak bisa menipu mata saya yang mengingat setiap detail infrastruktur gedung ini," ujar Chunfan tenang. "Rekaman ini
berasal dari kamera tersembunyi di ruang server IT. Kamera tua yang bahkan tim keamanan lupa keberadaannya karena tertutup tumpukan kabel. Saya mengaktifkannya kembali 3 hari yang lalu. Dalam video itu, terlihat jelas asisten pribadi Luo Tianyu menyelinap masuk ke ruang server pada tengah malam, menancapkan flash disk dan memanipulasi data log digital untuk menjebak Chun Fan. Wajah si asisten terlihat jelas, begitu pula jam tangan emas mencolok yang dikenakannya hadiah ulang tahun dari Luo Tianyu yang diketahui semua orang. Keadaan berbalik 180 derajat. Ruangan menjadi hening. Wajah Luo Tianyu berubah dari merah padam menjadi seputih kertas. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Bukan hanya itu, tambah Chun Fan. Jarinya menggeser layar. Metadata dari bukti transfer yang Anda tunjukkan tadi memiliki jejak digital yang mengarah ke IP address pribadi di villa Anda, Tuan Wakil Direktur. Apakah Anda mau saya membukanya di sini? Atau kita serahkan saja ke tim forensik kepolisian? Serangan balik yang mematikan. Para pemegang saham yang tadinya marah, kini menatap Luo Tianyu dengan curiga dan jijik. Sang paman terpojok. Rencananya yang sempurna hancur berkeping-keping oleh pemuda yang ia anggap remeh. Rapat ditunda. Teriak Luo Tianyu panik, membereskan berkasnya dengan tangan gemetar. Ini rekayasa. Aku akan membuktikan kalian salah. Pria itu bergegas keluar ruangan, diikuti asistennya yang ketakutan, meninggalkan aroma kekalahan yang menyengat. Luo Xin menghela napas panjang. Kakinya terasa lemas. Ia hampir saja kehilangan segalanya. Wanita itu menoleh pada Chun Fan. Di mata pemuda itu, tidak ada kesombongan, hanya ada ketenangan yang meneduhkan. Seolah berkata, selama aku ada di sini, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Kemenangan di ruang rapat hanyalah permulaan. Chun Fan tahu, binatang buas yang terluka akan menjadi jauh lebih berbahaya. Dan benar saja, Luo Tianyu tidak butuh waktu lama untuk melancarkan serangan terakhirnya, serangan yang tidak melibatkan hukum ataupun intrik bisnis, melainkan nyawa. Sore itu, hujan badai mengguyur Shanghai. Langit gelap gulita, seolah malam datang lebih cepat. Luo Xin harus menghadiri peninjauan mendadak di pabrik cabang yang terletak di pinggiran kota, melewati jalur pegunungan yang berkelok dan sepi. Chun Fan sedang memeriksa berkas di kantornya ketika firasat buruk itu datang. Jantungnya berdegup kencang tanpa alasan. Ingatan supernya memutar ulang kejadian pagi tadi di parkiran basement. Sekilas, ia melihat seorang mekanik asing berkeliaran di dekat mobil Maybach milik Luo Xin. Saat itu ia tidak curiga karena mekanik itu memakai seragam resmi. Namun kini, otaknya memproses ulang detail visual tersebut. Noda oli di tangan mekanik itu. Kabel rem yang sedikit tergores di lantai. Tatapan mata yang terus mengawasi Luo Xin. Sial, umpat Chun Fan. Tanpa membuang waktu, lelaki itu berlari keluar ruangan. Mengabaikan panggilan sekretarisnya, ia melompat masuk ke mobil operasional kantor sebuah sedan tua yang tenaganya pas-pasan dan memacu kendaraan itu menembus hujan deras. Jalanan licin dan pandangan terbatas. Wiper mobil bekerja hilang menyapu air. Chun Fan mencengkeram setir hingga buku jarinya memutih. Matanya yang tajam menembus tirai hujan, mencari jejak mobil mewah Luo Xin. Di kejauhan, di jalur pegunungan yang berkelok tajam, di sisi jurang, ia melihat lampu belakang merah yang melaju terlalu cepat untuk kondisi jalan seperti ini. Itu mobil Luo Xin. Di dalam Maybach, kepanikan telah terjadi. Paman Zhang, sopir setia itu, menginjak pedal rem berkali-kali dengan wajah horor. "Nona, remnya blong!" teriak pria tua itu, histeris. Luo Xin membeku di kursi belakang. Mobil seberat 2 ton itu meluncur liar, menuruni turunan curam. Kecepatannya terus bertambah. Di depan, sebuah tikungan tajam berbentuk huruf U menanti. Di balik pagar pembatas jalan yang rapuh itu, jurang batu sedalam 50 meter menganga siap menelan mereka. "Pegang erat-erat," teriak Paman Zhang, berusaha membanting setir
untuk menggesekkan bodi mobil ke tebing demi mengurangi kecepatan. Brok, bunga api berhamburan saat sisi mobil menghantam dinding tebing. Namun momentumnya terlalu besar. Mobil itu terus meluncur menuju bibir jurang. Tepat di detik-detik kritis itu, sebuah sedan tua muncul dari samping. Meraung seperti binatang buas yang dipaksa melampaui batas mesinnya. Chun Fan, dengan perhitungan fisika yang presisi dan keberanian orang gila. Chun Fan memepetkan mobil sedannya ke sisi kanan Maybach Loshin. Ia menjadikan mobilnya sendiri sebagai bantalan rem berjalan. "Hentikan mobilnya!" teriak Chun Fan dari balik jendela yang terbuka. Suaranya bersaing dengan deru badai. Bodi kedua mobil beradu keras. Logam berdecit memilukan. Chun Fan membanting setir ke kiri, memaksa mobil Loshin menjauh dari bibir jurang. Namun, manuver itu membuat mobil Chun Fan sendiri terdorong ke arah tebing pembatas. Kekuatan fisiknya bekerja maksimal. Ia menahan setir dengan satu tangan, sementara tangan kirinya menjulur keluar, seolah mencoba menahan gaya sentrifugal dengan tekad murni. Akhirnya, dengan satu hentakan terakhir, kedua mobil itu berhenti melintang di tengah jalan, hanya beberapa meter dari kehampaan jurang. Asap mengepul dari kap mesin. Pintu Maybach terbuka. Loshin merangkak keluar dengan tubuh gemetar, wajahnya basah oleh air mata dan hujan. Ia tidak peduli pada dirinya sendiri. Ia berlari ke arah sedan tua yang penyok parah di sebelahnya. "Chun Fan," jeritnya pilu. Pintu sedan itu terbuka dengan susah payah. Chun Fan keluar, terhuyung-huyung. Dahinya berdarah, jasnya robek. Namun ia masih berdiri tegak. Loshin menghambur memeluknya. Sang Ratu Es hancur lebur, digantikan oleh wanita yang ketakutan kehilangan belahan jiwanya. Ia membenamkan wajah di dada bidang Chun Fan, menangis tersedu-sedu di bawah guyuran hujan badai. "Kau bodoh, kau bisa mati," isak Loshin, memukul dada pria itu pelan. Chun Fan tersenyum lemah, melingkarkan lengan kekarnya yang basah kuyup untuk melindungi wanita itu dari dinginnya hujan. "Sudah kubilang, aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhmu." Di tengah jalan pegunungan yang sunyi itu, di antara deru napas yang memburu dan detak jantung yang berpacu, dinding profesionalisme di antara mereka runtuh sepenuhnya. Chun Fan mengangkat dagu Loshin, menatap mata indah yang basah itu, dan untuk pertama kalinya, tidak ada lagi keraguan. Bibir mereka bertemu. Ciuman itu bukan ciuman nafsu, melainkan ciuman keputusasaan, kelegaan, dan janji setia. Ciuman yang menyegel takdir mereka berdua untuk melawan dunia bersama-sama. Namun, saat pelukan mereka melonggar, Loshin tiba-tiba membungkuk, menutup mulutnya dengan tangan. Rasa mual yang hebat menyerang perutnya. Pandangannya berkunang-kunang. "Nona Luo, kau terluka?" tanya Chun Fan panik, memegang bahunya. Loshin menggeleng lemah. Wajahnya semakin pucat. Ia menatap Chun Fan dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kebingungan dan kesadaran yang perlahan muncul. Mual ini bukan karena mabuk perjalanan dan jadwal bulanannya yang terlambat. Di bawah kilatan petir yang membelah langit, sebuah rahasia baru mulai tumbuh. Rahasia yang akan mengubah peta kekuatan keluarga Luo selamanya. Ballroom Hotel Dinasti malam itu berkilauan layaknya galaksi buatan. Lampu kristal raksasa menggantung megah di langit-langit, membiaskan cahaya keemasan ke atas ratusan tamu undangan yang terdiri dari elit bisnis, politisi, dan selebritas papan atas Shanghai. Denting gelas champagne, gesekan gaun sutra mahal, dan tawa sopan yang terukur memenuhi udara. Semua hadir untuk satu tujuan: merayakan ulang tahun ke-80 Tuan Besar Luo Hangwei, sang patriark legendaris, pendiri imperium bisnis Luo Corp. Namun, di balik kemewahan itu, arus bawah yang gelap sedang bergerak. Luo Tianyu berdiri di atas panggung utama, memegang mikrofon dengan senyum percaya diri yang nyaris tak bisa dibendung. Paman licik itu telah mendengar kabar tentang kecelakaan tragis di jalur pegunungan. Dalam benaknya, Luo Xin dan pengawal pribadinya itu
pasti sudah hangus di dasar jurang. Malam ini bukan sekadar perayaan ulang tahun ayahnya, melainkan malam penobatan dirinya sebagai raja baru. Hadirin sekalian, suara bariton Luo Tianyu menggema, menenangkan riuh rendah percakapan. Dengan berat hati, saya harus menyampaikan kabar duka di tengah sukacita ini. Keponakan saya tercinta, Se Luoxin, mengalami kecelakaan fatal sore tadi. Gumaman kaget dan jeritan tertahan terdengar dari kerumunan. Tuan Besar Luo Hongwei, yang duduk di kursi roda di barisan depan, mencengkeram pegangan kursinya. Wajah tua yang penuh wibawa itu menegang. Matanya menyiratkan duka sekaligus kecurigaan. Demi menjaga stabilitas perusahaan di masa krisis ini, lanjut Luo Tianyu dengan wajah sedih yang dibuat-buat, saya, sebagai wakil direktur, akan mengambil alih brok pintu ganda ruang ballroom yang terbuat dari kayu jati tebal terhempas terbuka dengan kasar, memotong pidato kemenangan sang paman. Suara hantaman itu begitu keras, hingga musik orkestra berhenti mendadak. Ratusan pasang mata serentak menoleh ke pintu masuk. Di sana, berdiri dua sosok yang terlihat sangat kontras dengan kemewahan pesta. Pakaian mereka kotor oleh lumpur dan darah kering. Jas Chunfan robek di bagian bahu, menampakkan kemeja putih yang ternoda tanah merah. Luoxin berjalan tertatih di sebelahnya. Rambutnya sedikit berantakan, namun aura keagungan yang memancar dari dirinya justru terasa 1000 kali lebih kuat daripada saat ia mengenakan gaun malam termahal sekalipun. Simpan pidato busukmu, Paman. Suara Luoxin terdengar dingin, tajam, dan mematikan. Wanita itu berjalan masuk, membelah kerumunan tamu yang menyingkir dengan hormat dan takut. Wajah Luo Tianyu berubah pucat pasi, seolah melihat hantu bangkit dari kubur. Kau, bagaimana mungkin? Chunfan melangkah maju, memposisikan dirinya sebagai perisai di depan Luoxin. Tatapan mata pemuda itu menyapu seluruh ruangan. Berhenti tepat pada sosok antagonis di atas panggung. Matanya yang tajam seolah menelanjangi dosa-dosa Luo Tianyu di hadapan publik. Maaf kami terlambat, Tuan Besar, ucap Chunfan sopan sambil membungkuk sedikit ke arah kakek Luo sebelum kembali menatap tajam ke panggung. Kami sedikit terhambat karena rem mobil yang sengaja disabotase dan 5 pembunuh bayaran yang menunggu di rute evakuasi. Omong kosong, kau menuduhku, teriak Luo Tianyu panik. Keringat dingin mulai membasahi keningnya. Keamanan! Seret orang gila ini keluar. Beberapa petugas keamanan bertubuh kekar bergerak maju. Namun langkah mereka terhenti seketika saat Chunfan mengangkat tangan kanannya. Di tangan itu, ia memegang sebuah ponsel yang terhubung secara nirkabel ke layar. LED raksasa di belakang panggung layar yang seharusnya menampilkan foto kenangan Tuan Besar Luo. Kalian ingin bukti? Lihatlah. Layar raksasa itu berkedip, menampilkan rekaman video berkualitas tinggi. Bukan rekaman CCTV buram, melainkan rekaman dari kamera dashboard mobil Maybach yang selamat dari kecelakaan. Ditambah rekaman suara percakapan telepon yang berhasil disadap Chunfan menggunakan kemampuan peretasannya beberapa menit sebelum masuk ke hotel. Suara Luo Tianyu terdengar jelas di seluruh penjuru ruangan. Pastikan remnya putus total. Aku ingin mereka mati sebelum pesta dimulai. Jangan sisakan saksi. Hening. Keheningan yang mematikan menyelimuti ballroom. Para tamu menahan napas. Fitnah dan intrik bisnis adalah hal biasa. Namun percobaan pembunuhan terhadap keponakan sendiri adalah skandal yang tak termaafkan. Tuan Besar Luo Hongwei perlahan mengangkat tangannya yang gemetar, menunjuk anak keduanya dengan jari telunjuk yang bengkok oleh usia, namun masih memegang kuasa mutlak. Tianyu, kau, binatang. Luo Tianyu jatuh berlutut, kakinya lemas. Tamat sudah. Namun, drama belum berakhir. Luo Tianyu yang terpojok tiba-tiba tertawa histeris. Tawa orang yang kehilangan akal sehat. Ya, aku melakukannya. Memangnya kenapa? Perusahaan ini butuh pemimpin kuat, bukan gadis lemah yang dikendalikan oleh pegawai rendahan ini. Siapa dia?
Dia hanya sampah yang kau pungut dari jalanan. Luo Xin, kau memberikan perusahaan kita pada orang asing. Luo Xin melangkah maju, berdiri tegak di samping Chun Fan. Tangannya perlahan bergerak menyentuh perutnya yang masih datar. Sebuah gestur naluriah yang penuh makna. Dia bukan orang asing. Suara sang ratu es bergetar, namun penuh kebanggaan. Wanita itu menatap kakeknya, lalu menatap seluruh pemegang saham. Pria ini, Chun Fan, adalah orang yang telah menyelamatkan nyawaku berkali-kali. Orang yang membersihkan perusahaan ini dari korupsi. Dan Luo Xin menarik napas panjang, mengumpulkan seluruh keberaniannya. Dan dia adalah Adari dari cicit yang sedang kalian nantikan. Aku sedang mengandung penerus keluarga Luo. Bom atom telah dijatuhkan. Ruangan itu meledak dalam kegemparan. Kilatan lampu kamera wartawan yang menyelinap masuk mulai menyambar-nyambar gila-gilaan. Kakek Luo terbelalak. Air mata haru menetes di pipi keriputnya. Garis keturunan keluarga Luo selamat. Masa depan perusahaan terjamin. Chun Fan menoleh menatap Luo Xin. Terkejut sekaligus bahagia. Wanita itu balas menatapnya. Tersenyum lembut senyum seorang ibu dan istri. Bukan lagi cowok yang dingin. Di tengah kekacauan itu, tangan mereka saling bertautan erat, mengirimkan pesan pada dunia bahwa mereka adalah satu kekuatan yang tak terpisahkan. 3 bulan telah berlalu, sejak malam penuh darah dan air mata di Hotel Dynasty. Musim gugur mulai menyapa Shanghai, merontokkan dondon ginkgo kuning di sepanjang jalan protokol. Angin perubahan juga telah menyapu bersih Luo Corp. Luo Tianyu kini mendekam di penjara dengan keamanan maksimum, menunggu vonis atas tuduhan percobaan pembunuhan dan penggelapan dana korporasi. Kaki tangannya dibersihkan satu persatu oleh tim audit yang dipimpin langsung oleh Chun Fan. Pagi itu, sinar matahari hangat menerobos masuk ke ruang rawat inap VVIP Rumah Sakit Pusat. Chun Fan duduk di kursi samping ranjang, mengupas apel dengan pisau kecil. Gerakannya tenang dan terukur. Di hadapannya, gadis muda dengan wajah yang mulai bersemu merah, duduk bersandar bantal, tersenyum cerah. Chun Jifei telah sadar dari koma panjangnya. Kakak, kau terlihat berbeda, komentar Jifei sambil menerima potongan apel. Dulu kau selalu terlihat lelah, dan punggungmu membungkuk. Sekarang, kau terlihat seperti pahlawan di film-film. Chun Fan tersenyum, mengusap kepala adiknya. Sayang, kakak hanya beruntung Fair. Yang penting, sekarang kau sembuh. Kuliahmu sudah diurus. Kau bisa mulai semester depan setelah pulih total. Dan kakak ipar Luo Xin? Goda sang adik. Kapan dia datang lagi? Aku suka saat dia membacakan cerita untuk calon bayinya. Wajah Chun Fan memerah sedikit. Hubungannya dengan Luo Xin bukan lagi rahasia. Meski belum menggelar resepsi pernikahan resmi karena menunggu kelahiran sang bayi, mereka telah mendaftarkan pernikahan secara sipil. Chun Fan, si pegawai logistik, kini menjabat sebagai direktur operasional Luo Corp. Posisi yang ia raih bukan karena nepotisme, melainkan karena kemampuan otaknya yang mengerikan dalam mengelola strategi bisnis. Dia sedang rapat direksi. Nanti sore kita makan malam bersama, jawab Chun Fan. Setelah memastikan adiknya nyaman, Chun Fan meninggalkan rumah sakit. Mobil dinas mewah menunggunya di lobi, namun ia memilih berjalan kaki sebentar menuju kantor, menikmati udara segar. Kehidupannya sempurna, terlalu sempurna. Kadang, di tengah malam, Chun Fan masih bertanya-tanya, dari mana asalnya kekuatan ini? Ingatan fotografis, kemampuan analisis super, refleks fisik di atas rata-rata manusia, semua itu muncul begitu saja setelah satu malam di kamar ke-808. Dokter yang memeriksanya mengatakan tubuhnya normal, bahkan sangat sehat, tapi struktur gelombang otaknya menunjukkan aktivitas yang tidak biasa, mirip dengan aktivitas otak para biksu yang bermeditasi puluhan tahun atau sesuatu yang lain. Sesampainya di apartemen penthouse yang kini ia tinggali bersama Luo Xin, Chun Fan masuk ke ruang kerjanya. Ia membuka brankas rahasia di balik lukisan dinding. Di sana,
tergeletak sebuah benda kecil yang ia temukan terselip di saku jas lamanya jas yang ia pakai saat malam kejadian itu. Benda itu bukan microchip teknologi tinggi. Bukan pula jimat kuno. Itu adalah sebuah pecahan kristal berwarna biru pekat, seukuran kuku jari kelingking, yang berdenyut redup, seolah memiliki detak jantung sendiri. Chun Fan mengambil kristal itu. Seketika, matanya kembali bersinar biru terang. Rasa sakit yang tajam, namun nikmat menyengat kepalanya. Informasi baru membanjiri otaknya. Kali ini, bukan data keuangan atau bela diri, melainkan potenggen-potenggen gambar yang asing. Sebuah laboratorium bawah tanah yang hancur. Logo organisasi misterius berbentuk mata ular, dan wajah seseorang yang sangat mirip dengannya, namun lebih tua, sedang terbaring di dalam tabung kriogenik. Subjek 001, Awakening Confirmed. Sebuah suara robotik bergema di dalam kepalanya. Bukan melalui telinga. Chun Fan tersentak, menjatuhkan kristal itu kembali ke dalam kotak bludru. Napasnya memburu. Keringat dingin memucur. Pintu ruang kerja terbuka. Lo Shin berdiri di sana. Perutnya mulai terlihat membuncit indah di balik gaun hamilnya. Wajah wanita itu penuh kekhawatiran. Sayang, kau baik-baik saja? Aku mendengar suara jatuhan, tanya Luo Shin lembut. Chun Fan segera menutup brankas, menyembunyikan kilatan biru di matanya dengan kedipan cepat. Ia berbalik, memasang senyum menenangkan yang biasa ia gunakan untuk melindungi istrinya. Aku baik-baik saja, hanya menjatuhkan buku. Dusta. Chun Fan menghampiri Lo Shin dan memeluk pinggang wanita itu, meletakkan telinga di perut buncit sang istri. Bagaimana kabar jagoan kecil kita? Dia menendang terus. Sepertinya dia akan sekuat ayahnya. Luo Shin tertawa kecil, mengelus rambut Chun Fan. Namun, saat memeluk istrinya, mata Chun Fan menatap kosong ke arah jendela yang menampilkan langit malam. Firasatnya mengatakan bahwa badai Luo Tianyu hanyalah gerimis kecil dibandingkan apa yang akan datang. Kekuatan ini bukanlah berkah gratis. Ini adalah pinjaman, dan pemilik aslinya pasti akan datang menagih. Di kegelapan kota, di sebuah gedung pencakar langit tak bernama, sebuah monitor menyala, menampilkan data biometrik Chun Fan. Seseorang dalam bayangan tersenyum menyeringai. Ditemukan, kisah Chun Fan sebagai pegawai rendahan telah berakhir. Namun, kisahnya sebagai pemegang kunci evolusi manusia baru saja dimulai.